Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi manajemen operasional pada pertemuan 5 ini, kita akan membahas mengenai manajemen kapasitas strategi. Untuk manajemen kapasitas strategi, ini merupakan kutipan langsung dari buku Manajemen Operasi dan Rantai Pasokan, buku 1 edisi 14, karangan dari F. Robert Jacobs and Richard B. Case. Materi ini dibahas pada bab 5. Adapun tujuan pembelajaran terdiri dari 4 tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan pengertian manajemen kapasitas dan mengapa manajemen kapasitas secara strategis merupakan hal yang penting. Yang kedua, memberikan contoh bagaimana merencanakan kapasitas. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif kapasitas dengan menggunakan pohon keputusan. Dan yang terakhir, membandingkan perencanaan kapasitas dalam pelayanan dengan perencanaan kapasitas dalam manufaktur. Baik, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan materi. Untuk pembahasan materi pertama, kita membahas mengenai manajemen kapasitas dalam manajemen operasi dan rantai pasokan. Definisi kapasitas berdasarkan kamus adalah kemampuan untuk memuat, menerima, menyimpan, atau mengakomodasi. Kalau dilihat dari sisi bisnis secara umum, kapasitas sering dipandang sebagai sejumlah output yang dapat dicapai suatu sistem dalam jumlah waktu tertentu. Atau bisa kita sebut juga sebagai kapasitas sebagai hasil dari produktivitas atau hasil produksi yang dapat dihasilkan suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu. Agar lebih mudah memahami tentang kapasitas, pada pembahasan kali ini diberikan 3 contoh dari 3 jenis perusahaan yang berbeda. Nah, untuk industrinya, contoh ini diangkat industri mengenai otomotif. Pada perusahaan jasa, kapasitas dapat diukur dari seberapa banyak atau seberapa besar layanan yang mampu diberikan dalam jumlah waktu tertentu. Nah, untuk perusahaan jasa ini, contoh yang diangkat adalah perusahaan reparasi kendaraan roda 4 atau bengkel mobil. Nah, untuk bengkel mobil ini, kapasitasnya diukur dari berapa banyak mobil yang mampu diperbaiki dalam jumlah waktu tertentu. Contohnya, bengkel mulai beraktivitas pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Dan jumlah mobil yang mampu diperbaiki adalah sebanyak 8 mobil. Maka kapasitas dari bengkel tersebut adalah 8 mobil untuk diperbaiki. Untuk perusahaan jasa yang lain juga seperti itu. Untuk kapasitasnya, pengukuran kapasitas berdasarkan jumlah layanannya. Selanjutnya, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur di sini kita juga menggunakan dari industri otomotif, yaitu perusahaan penghasil kendaraan roda 4, mobil, di mana dalam mengukur kapasitasnya, perusahaan ini diukur berdasarkan seberapa banyak mobil yang mampu dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Jadi contohnya, untuk perusahaan ini jika mampu menghasilkan 10.000 unit mobil dalam 1 bulan, maka kapasitasnya adalah 10.000 unit. Selanjutnya, untuk perusahaan dagang, masih dengan industri otomotif, untuk perusahaan dagang diukur berdasarkan seberapa banyak penjualan mobil yang mampu dilakukan dalam satu periode tertentu. Contohnya,
mobil dari perusahaan dagang ini mampu terjual sebanyak 5.000 unit dalam 1 bulan. Maka 5.000 unit ini merupakan kapasitas dari perusahaan dagang ini diukur dalam periode 1 bulan. Operasi dan rantai pasokan juga menekankan dimensi waktu kapasitas. Artinya, kapasitas juga harus dinyatakan terkait suatu periode waktu. Hal ini dibuktikan dalam perbedaan umum antara perencanaan kapasitas jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan kapasitas umumnya dilihat dalam 3 durasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama, jangka panjang. Perencanaan ini lebih dari 1 tahun, ketika untuk memperoleh, atau untuk menghabiskan, atau untuk menyelesaikan sumber daya produktif, seperti bangunan, peralatan, ataupun fasilitas. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Perencanaan kapasitas jangka panjang ini membutuhkan partisipasi dan persetujuan dari manajemen puncak. Selanjutnya, untuk perencanaan kapasitas jangka menengah. Untuk perencanaan kapasitas jangka menengah biasanya dalam durasi bulanan atau 3 bulanan untuk 6 sampai dengan 18 bulan ke depan. Di sini, kapasitas dapat dibedakan dalam berbagai alternatif. Contohnya, perekrutan karyawan, pemberhentian karyawan, peralatan baru, pembelian perlengkapan minor, dan pemborongan pekerjaan. Sedangkan untuk perencanaan kapasitas jangka pendek biasanya kurang dari 1 bulan. Perencanaan kapasitas ini terkait dalam proses penjadwalan harian atau mingguan dan memerlukan penyesuaian untuk menghilangkan varians antara output yang direncanakan dengan output aktual. Hal ini mencakup alternatif seperti perencanaan waktu lembur, perencanaan pemindahan karyawan atau mutasi karyawan, dan perencanaan rute produksi alternatif. Nah, pada bab ini, fokus kita adalah perencanaan kapasitas yang terkait dengan keputusan jangka panjang. Keputusan ini mencakup pembelian barang-barang intensif modal, seperti pembelian peralatan, pembelian mesin, pembangunan, ataupun pembelian aset-aset lainnya. Untuk tujuan perencanaan kapasitas strategis adalah sebagai pendekatan untuk menentukan tingkat kapasitas secara keseluruhan terkait sumber daya modal secara keseluruhan, baik itu fasilitas, peralatan, dan seluruh tenaga kerja, yang sangat mendukung strategis kompetitif jangka panjang perusahaan. Tingkat fasilitas yang dipilih memiliki pengaruh penting pada tingkat respon perusahaan, struktur biaya, kebijakan persediaan, dan kebutuhan dukungan manajemen dan karyawan perusahaan. Jika kapasitas tidak mencukupi, perusahaan dapat kehilangan pelanggan karena pelayanan yang lambat ataupun produksi yang kurang dari permintaan pasar atau karena membiarkan pesaing memasuki pasar. Namun, jika kapasitas berlebih, perusahaan mungkin harus menurunkan harga untuk mendorong permintaan, tidak mendorong produktivitas tenaga kerja, menanggung persediaan yang berlebih, atau mencari produk tambahan yang kurang menguntungkan agar tetap bertahan dalam bisnis. Selanjutnya, kita membahas mengenai pemanfaatan kapasitas. Pemanfaatan kapasitas atau utilisasi kapasitas
mengukur sejauh mana perusahaan, industri, atau ekonomi memanfaatkan kapasitas produksinya. Istilah kapasitas telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu menyiratkan tingkat output yang dapat dicapai. Jadi, misalnya kapasitas 480 mobil per hari, tetapi tidak menyebutkan apapun mengenai berapa lama tingkat tersebut dapat dipertahankan. Jadi, tidak ada jaminan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan 480 mobil secara flat selama waktu yang cukup panjang. Nah, untuk menghindari masalah ini, digunakanlah konsep tingkat pengoperasian terbaik. Tingkat pemanfaatan kapasitas merupakan ukuran yang penting untuk menunjukkan seberapa dekat suatu perusahaan dengan tingkat pengoperasian terbaiknya. Dengan membagi output aktual dengan output potensial, kita akan mendapatkan angka tingkat pemanfaatan kapasitas. Atau rumusnya, tingkat pemanfaatan kapasitas adalah kapasitas yang digunakan dibagi dengan tingkat pengoperasian terbaik. Contoh kasusnya, jika tingkat pengoperasian terbaik pabrik adalah 500 mobil per hari, dan saat ini pabrik hanya memproduksi 480 mobil per hari, maka tingkat pemanfaatan kapasitasnya, di mana kapasitas yang digunakan yaitu 480 mobil, dibagi dengan tingkat pengoperasian terbaiknya, yaitu 500 mobil per hari. Maka hasilnya adalah 480 bagi 500 sama dengan 0,96 atau 96%. Maka tingkat pemanfaatan kapasitas pada studi kasus ini yaitu 96%. Tingkat pemanfaatan kapasitas dinyatakan dalam presentasi dan mengharuskan pembilan dan penyebut diukur dalam unit dan periode waktu yang sama, seperti jam mesin per hari, barel minyak per hari, atau output dalam dolar per hari. Selanjutnya, pembahasan skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Nah, gagasan mendasar dari skala ekonomi adalah semakin besar pabrik dan semakin meningkatnya volume, biaya rata-rata per unit output akan turun. Skala ekonomi merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan bersamaan dengan meningkatnya volume produksi. Maka semakin besar pabrik atau perusahaan, makin besar volume produksinya, maka biaya produksi per unit akan lebih rendah. Hal ini dikarenakan biaya operasional dan biaya modal yang berkurang, karena satu peralatan dengan kapasitas 2 kali lipat peralatan yang lain tidak membutuhkan biaya 2 kali lipat sebanyak yang dibutuhkan untuk pembelian atau pengoperasiannya. Pabrik juga akan menjadi efisien saat pabrik bertambah besar untuk pemenuhan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Untuk teknologi informasi, penanganan bahan baku, dan pendukung administrasi. Sebagai contoh, pada perusahaan produksi massal atau dalam jumlah besar, justru akan mampu menekan biaya produksi per unit. Sederhananya, pembelian bahan baku dalam jumlah besar umumnya akan memperoleh diskon, sehingga harga bahan baku menjadi lebih murah atau rendah. Dengan jam kerja dan jumlah pekerja yang sama, pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut
akan menimbulkan biaya produksi yang juga akan lebih murah atau lebih rendah. Fokus kapasitas. Konsep pabrik terfokus meyakini bahwa fasilitas produksi dapat bekerja maksimal jika berfokus pada seperangkat tujuan produksi yang terbatas. Misalnya, hal ini berarti suatu perusahaan belum tentu unggul dalam setiap aspek kinerja manufakturnya, yaitu biaya, kualitas, kecepatan, dan keandalan pengiriman, perubahan permintaan, dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan produk baru. Namun, suatu perusahaan harus memilih seperangkat tugas terbatas yang paling banyak berkontribusi bagi tujuan perusahaan. Umumnya, fokusnya akan berhubungan dengan produk atau kelompok produk tertentu. Fleksibilitas kapasitas. Fleksibilitas kapasitas berarti memiliki kemampuan untuk menambah atau mengurangi tingkat produksi dengan cepat, atau untuk mengubah kapasitas produksi dengan cepat dari satu produk atau jasa ke produk atau jasa yang lainnya. Fleksibel semacam ini dapat dicapai melalui pabrik yang fleksibel, proses yang fleksibel, dan pekerja yang fleksibel. Dengan bekerja bersama, maka dapat membangun kapasitas ke dalam seluruh sistem perusahaan. Nah, untuk pabrik yang fleksibel, pabrik dikatakan memiliki fleksibilitas tinggi ketika tidak memerlukan waktu persiapan untuk mengubah alat, mesin, dan sebagainya dari satu produksi ke produksi yang lain. Dengan menggunakan peralatan yang mudah dipindahkan, dinding yang dapat dibongkar pasang, dan utilitas yang mudah dijangkau, serta dapat diatur ulang rutenya. Suatu pabrik dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, proses yang fleksibel. Proses yang fleksibel pada satu sisi dilambangkan dengan sistem manufaktur yang fleksibel, dan sisi lain peralatan yang sederhana dan mudah. Peralatan yang sederhana dan mudah ini dimaksudkan adalah serangkaian peralatan yang mudah dirangkai. Kedua pendekatan teknologi ini memungkinkan perubahan cepat berbiaya rendah dari satu produk ke produk yang lain, yang kemudian memungkinkan adanya economies of scope. Selanjutnya, pekerja yang fleksibel. Pekerja yang fleksibel memiliki keahlian dan kemampuan untuk secara mudah berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain. Mereka memerlukan pelatihan yang lebih luas daripada tenaga kerja spesialis dan memerlukan dukungan manajer serta staf untuk memfasilitasi perubahan yang cepat dalam tugas mereka. Pertimbangan dalam mengubah kapasitas. Banyak hal harus dipertimbangkan saat menambah atau mengurangi kapasitas. Ada 3 hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengubah kapasitas, yaitu upaya menjaga keseimbangan sistem, frekuensi penambahan atau pengurangan kapasitas, dan penggunaan kapasitas eksternal. Yang pertama, menjaga keseimbangan sistem. Dalam suatu pabrik yang sangat seimbang dengan 3 tahap produksi, output dari tahap 1 merupakan input yang dibutuhkan dalam tahap 2.
Begitupun output tahap kedua merupakan input yang dibutuhkan dalam tahap ketiga dan seterusnya. Namun dalam praktiknya, tidak mungkin ada desain yang sempurna seperti ini. Salah satu alasannya adalah tingkat pengoperasian terbaik untuk masing-masing tahap biasanya berbeda-beda. Alasan lainnya adalah variabilitas dalam permintaan produk dan proses itu sendiri dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pertimbangan berikutnya yaitu frekuensi penambahan atau pengurangan kapasitas. Ada dua tipe biaya yang harus dipertimbangkan saat menambah kapasitas, yaitu biaya untuk penambahan yang terlalu sering dan biaya untuk penambahan yang sangat jarang. Penambahan kapasitas yang terlalu sering berbiaya mahal. Biaya langsung mencakup pemindahan dan pergantian peralatan lama dan pelatihan tenaga kerja untuk menggunakan peralatan baru. Selain itu, peralatan baru harus dibeli seringkali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga jual peralatan yang lama. Terakhir, ada kemungkinan muncul biaya penghentian operasional pabrik atau layanan selama periode changeover. Sebaliknya, penambahan kapasitas yang sangat jarang juga membutuhkan biaya sangat mahal. Perluasan yang jarang berarti kapasitas dibeli dalam jumlah yang besar. Setiap kapasitas berlebih yang dibeli harus dibebankan sebagai overhead sampai kapasitas tersebut bermanfaat. Sedangkan untuk pengurangan kapasitas, meskipun kita umumnya memikirkan adanya perluasan kapasitas yang berlebih dalam permintaan yang berkurang, dapat menciptakan masalah signifikan bagi perusahaan. Strategi temporer seperti penjadwalan pengurangan jam kerja atau penjadwalan penambahan periode penghentian operasional seringkali digunakan. Pengurangan kapasitas yang permanen tentu mengharuskan penjualan peralatan atau bahkan mungkin penutupan keseluruhan fasilitas. Nah, untuk pertimbangan ketiga, yaitu penggunaan kapasitas eksternal. Dalam berbagai kasus, akan lebih murah jika tidak menambah kapasitas sama sekali, tetapi lebih memilih untuk menggunakan sumber daya eksternal yang ada. Dalam menentukan kebutuhan kapasitas, kita harus melihat permintaan masing-masing produk, kemampuan masing-masing pabrik, dan alokasi produksi di seluruh jaringan pabrik. Umumnya, hal ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan teknik peramalan untuk memprediksi penjualan setiap produk dalam masing-masing lini produk. Yang kedua, hitung kebutuhan peralatan dan tenaga kerja untuk memenuhi peramalan lini produk. Yang ketiga, proyeksikan ketersediaan tenaga kerja dan peralatan di atas perencanaan. Seringkali, perusahaan kemudian menentukan capacity quotient yang akan dipertahankan antara perkiraan kebutuhan dan kapasitas aktual yang diukur sebagai persentase yang melebihi perkiraan permintaan. Capacity quotient adalah jumlah kapasitas yang melebihi perkiraan permintaan. Sebagai contoh, jika perkiraan permintaan tahunan suatu fasilitas adalah produk senilai $10 juta per tahun,
dan rancangan kapasitasnya adalah 12 juta dolar per tahun, maka fasilitas tersebut memiliki 20% kapasitas Gaussian. Sebesar 20% kapasitas Gaussian setara dengan 83% tingkat pemanfaatan, yaitu dari 100% per 120%. Nah, ini disebut sebagai kapasitas Gaussian positif. Ketika kapasitas yang dirancang suatu perusahaan kurang dari kebutuhan kapasitas untuk memenuhi permintaan, maka akan disebut sebagai capacity atau kapasitas Gaussian negatif. Misalnya, jika suatu perusahaan memiliki permintaan produk sebesar 12 juta dolar per tahun, tetapi hanya dapat memproduksi 10 juta dolar per tahun, maka perusahaan ini memiliki capacity Gaussian negatif sebesar 16,7%. Nah, untuk memudahkan, kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Nah, untuk contoh kasus ini, dalam menentukan kebutuhan kapasitas, company memproduksi dua merek saus salak, yaitu Paul's dan Newman's. Masing-masing tersedia dalam kemasan botol dan kemasan plastik sekali saji. Manajemen ingin menentukan kebutuhan peralatan dan tenaga kerja untuk aktivitas operasional pengemasan selama 5 tahun ke depan. Permintaan untuk kedua cita rasa dan pilihan kemasan. Nah, ditampilkan dalam tabel sebagai berikut. Diketahui untuk kapasitas pengemasan botol 150.000 per tahun. Sedangkan untuk pengemasan plastik kapasitasnya 250.000 per tahun. Untuk mesin, pengemasan botol memiliki 3 mesin, sedangkan untuk pengemasan plastik memiliki 5 mesin. Untuk masing-masing mesin, pada pengemasan botol difungsikan oleh 2 operator, dan untuk pengemasan plastik difungsikan oleh masing-masing 3 operator. Jadi, total operator yang dibutuhkan untuk pengemasan botol yang tersedia adalah 6 operator, dan pengemasan plastik adalah 15 operator. Nah, total kapasitasnya yaitu 450.000 untuk pengemasan botol dan pengemasan plastik sebanyak 1.250.000. Nah, untuk total kapasitas dalam ribuan 450 untuk pengemasan botol dan pengemasan plastik 1.250. Langkah pertama, gunakan teknik peramalan untuk memprediksi penjualan setiap produk dalam masing-masing lini produk. Departemen pemasaran yang tengah melakukan kampanye promosi untuk saus salak Newman's memberikan peramalan nilai permintaan yang ditunjukkan dalam tabel yang sebelumnya untuk 5 tahun ke depan. Kampanye direncanakan berlangsung selama 2 tahun ke depan. Tabel perkiraan permintaan mendatang juga ditunjukkan dalam tabel berikut. Jadi, untuk Paul's dan Newman's tercantum pada tahun pertama Paul's memproduksi 60 botol dan kantong plastik 100 dalam kemasan botol dan dalam kemasan kantong plastik. Untuk tahun kedua, kemasan botol 100, kemasan kantong plastik 200. Begitu pula selanjutnya tertera pada tabel
Dan untuk Newmans, kemasan botol 75, sedangkan kemasan kantong plastik pada tahun pertama 200. Dan selanjutnya juga tertera hingga tahun kelima. Langkah kedua, hitunglah kebutuhan peralatan dan tenaga kerja untuk memenuhi peramalan lini produk. Saat 3 mesin yang masing-masing dapat mengemas sampai 150.000 botol per tahun sudah tersedia. Masing-masing mesin membutuhkan 2 operator dan memproduksi botol saus salak Newmans maupun Pauls. Terdapat 6 operator mesin untuk pengemasan dengan botol. Selain itu, 5 mesin yang masing-masing dapat mengemas sampai dengan 250.000 kantong plastik per tahun telah tersedia. 3 operator dibutuhkan untuk masing-masing mesin yang dapat memproduksi kantong plastik untuk saus salak Newmans maupun Pauls. Jadi saat ini, terdapat 15 operator mesin untuk pengemasan dengan kantong plastik. Perkiraan lini produk total dapat dihitung dari tabel sebelumnya dengan menambahkan permintaan tahunan untuk botol dan kantong plastik. Untuk data telah tercantum di pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita dapat menghitung kebutuhan peralatan dan tenaga kerja untuk tahun ini atau tahun pertama. Karena kapasitas yang tersedia untuk kemasan botol 450.000 per tahun atau 3 mesin dikali masing-masing 150.000. Kita akan menggunakan 135 pada kemasan botol di tahun pertama dibagi dengan kapasitas yaitu 450 kapasitas. Jadi menghasilkan 0,3 dari kapasitas yang tersedia untuk tahun ini. Atau 0,9 dikali 3 sama dengan 0,9 mesin. Begitu juga kita akan memerlukan 300 dibagi dengan 1.250 kapasitas atau sama dengan 0,24 dari kapasitas kantong plastik yang tersedia untuk tahun ini atau 0,24 dikali 5 sama dengan 1,2 mesin. Jumlah total tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung peramalan permintaan tahun pertama akan sama dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mesin botol ditambah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mesin kantong plastik. Nah, kebutuhan tenaga kerja untuk operasional botol tahun 1 adalah 0,9 mesin botol dikali dengan 2 operator, hasilnya 1,8, dan 1,2 mesin kantong plastik dikali dengan 3 operator. Jadi 3,6 operator. Jadi untuk mesin 1,8 operator untuk mesin botol dan untuk mesin kemasan kantong plastik itu 3,6 operator. Nah, untuk cara pengerjaannya tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat hingga tahun kelima itu menggunakan cara yang sama. Dan peralatan di atas perencanaan. Nah, pada langkah ketiga ini merupakan rekapitulasi dan kelanjutan perhitungan untuk bulan 2, 3, 4, dan 5. Seperti yang telah dijelaskan perhitungan sebelumnya. Untuk operasional botol, persentasi kapasitas yang dimanfaatkan dalam persen yaitu 30 pada tahun pertama, 41,1 pada tahun kedua, 54,4 pada tahun ketiga, dan tahun keempat 66, serta tahun kelima 77,3. Untuk kebutuhan mesin dan kebutuhan tenaga kerja telah dijelaskan pemaparan sebelumnya.
Untuk tahun pertama 0,90 untuk kebutuhan mesin dan untuk kebutuhan tenaga kerja 1,80. Kita dapat melakukan perhitungan yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan untuk operasional kantong plastik, perhitungannya sama, telah dilakukan juga perhitungan pada pembahasan sebelumnya, yaitu presentasi kapasitas yang dimanfaatkan sebesar 24,0 pada tahun pertama, 48,0 pada tahun kedua, 72,0 pada tahun ketiga, 84,0 pada tahun keempat, dan tahun kelima 94,4. Pada kebutuhan mesin, pada tahun pertama 1,20 dan kebutuhan tenaga kerja 3,60. Untuk perhitungan yang sama, silahkan diterapkan pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah melakukan proyeksi ketersediaan tenaga kerja dan peralatan di atas perencanaan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu capacity question-nya positif, terjadi selama 5 tahun, karena kapasitas yang tersedia untuk aktivitas operasional selalu melebihi perkiraan permintaan. Steward Company sebaiknya sekarang dapat mengembangkan penjualan skala menengah dan rencana operasional 2 lini produk. Baik, demikianlah pembahasan pada pertemuan kelima ini mengenai manajemen kapasitas strategi. Jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian informasi, baik tutur kata maupun pembahasan pada materi, mohon dimaafkan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.